time has come to realize without world peace we can't survive. Our past is one that's filled with war. Compassion is what we're looking for. It fills me up with so much hope to realize how beautiful this world could be without anger, which drives us all against each other. Selamat pagi, saya ucapkan buat para tamu dan juga mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Prima Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua, karena kita mengucapkan terima kasih kita bisa dikumpulkan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Sekretaris KPA Kota Medan, yang saya hormati rombongan KPA Kota Medan, yang saya hormati para narasumber yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Psikologi dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Psikologi. Yang saya sayangi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Psikologi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada rombongan KPA Kota Medan, dan kita berharap semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan pada hari ini sebenarnya sangat penting, terutama buat mahasiswa dan generasi muda, karena berdasarkan dari data yang saya dapat bahwa kelompok yang paling memiliki faktor risiko paling tinggi untuk penyebaran HIV/AIDS ini adalah kelompok usia muda, yaitu usia sekitar 20 sampai 29 tahun. Itu yang pernah saya baca sekitar 45,4%. Nah, karena itulah kegiatan ini kita buat tujuannya untuk memberikan pengetahuan komprehensif buat mahasiswa, terutama generasi muda. Nah, saya tidak akan banyak membahas hal itu karena kita sudah punya narasumber. Cuman pesan saya mungkin dengarkanlah penjelasan dan pengetahuan ini dengan baik, dan kalau bisa sebagai calon sarjana psikologi kalian bisa men-sharingkan menjadi peer group buat orang-orang di sekitar kalian. Karena kan kalian suatu saat mungkin ada yang menjadi konselor dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini saja sepatah dua patah dari saya. Kesempatan saya berikan kepada rombongan atau kepada moderator dan dari KPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Psikologi, Ketua Program Studi dan seluruh jajaran Fakultas Psikologi. Kemudian adik-adik yang kami sayangi dan kami banggakan, mahasiswa Fakultas Psikologi, ibu-ibu para narasumber, rekan-rekan dari KPK, hadirin yang kami hormati. Tidak putus-putusnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat hidayah dan taufiknya jualah sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara sosialisasi mengenai pengetahuan pencegahan penanggulangan HIV di Kota Medan. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang kami sayangi, sedikit kami gambarkan bahwa ada namanya Komisi Penanggulangan AIDS, ada di tingkat nasional. Kemudian di tingkat nasional ketuanya Menkes Pak Agung Laksono, kemudian di provinsi ketua Komisi Penanggulangan AIDS ketuanya gubernur, kemudian di kabupaten kota ketuanya bupati atau wali kota. Jadi kalau di Kota Medan ketua Komisi Penanggulangan AIDS itu adalah wali Kota Medan. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan titip salam seharusnya ketua KPA hadir di sini, tapi karena sesuatu tugas di tempat lain kepada kami diwakilkan untuk menghadiri pertemuan kita pada pagi hari ini.
Bapak Ibu dan adik-adik yang kami cintai dan kami banggakan, tadi sudah disampaikan Ibu dari program studi bahwa kelompok yang rentan sekali terkena HIV itu adalah umur dari 20 sampai 24 tahun. Kemudian dari hasil penelitian memang Ibu membuktikan bahwa pengetahuan daripada di kelompok umur ini, pengetahuan tentang HIV ini baru sekitar 14% yang punya pengetahuan tentang pencegahan penanggulangan HIV. Berdasarkan latar belakang inilah kita dari Komisi Penanggulangan AIDS melaksanakan sosialisasi di kalangan remaja atau di kalangan mahasiswa tentang pengetahuan pencegahan penanggulangan HIV AIDS di Kota Medan. Kemudian nanti dari KPA akan ada narasumber, ada 3 orang nanti narasumber dari Komisi Penanggulangan AIDS. Yang pertama itu Dr. Pojut dari Dinas Kesehatan Kota Medan. Persilakan berdiri barangkali sebelum apa. Kemudian Dr. Yudi dari klinik. Kemudian Bu Nita dari KPA. Jadi nanti yang 3 ibu-ibu yang 3 ini akan memberikan presentasi nanti di hadapan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Sebelum kita punya pengetahuan tentang HIV ini, memang ini sangat mumpuni sekali bagi kita tetap berdoa. Tetapi setelah kita mengetahui penyebab daripada HIV ini, kita artinya tidak lagi barangkali diskriminasi, artinya menyudutkan orang yang terkena penyakit HIV/AIDS. Dulu kalau ada orang yang terkena penyakit HIV/AIDS kemudian meninggal, yang bersangkutan itu seluruh fasilitas, kasur, tikar, segala macam itu dibakar. Padahal sebenarnya kalau tidak dari sisi penularan itu tidak perlu dibakar. Nanti akan dijelaskan oleh ibu-ibu para narasumber penyebab daripada menularnya penyakit HIV/AIDS itu sebagai contoh. Kemudian ada juga dulu beredar isu bahwa ada orang yang terkena penyakit HIV/AIDS katanya di restoran dia minyak tusuk gigi, kemudian ditaruh balik ke tempat apa itu supaya orang terkena. Itu juga sebenarnya dengan pengetahuan itu akan terjawab. Karena apa? Karena virus daripada HIV itu tidak akan hidup kalau tidak di darah ya Bu. Penyakit HIV itu kan di tubuh manusia dan di darah gitu. Jadi kalaupun ditusukkan tusuk gigi itu kemudian dibuat di restoran itu tidak akan menular. Kalau dari sisi penularan, penyakit TBC dengan HIV/AIDS itu lebih menular, TBC lebih mudah menular. TBC orang batuk di sebelah kita terkena TBC. Cuma kalau TBC sudah ada obatnya. Kalau HIV ini belum ada obatnya, cuma hanya ada semacam obat untuk membuatkan kita tetap bertahan hidup. Itu yang namanya ARP ya Bu. Namanya ARP, nanti akan dijelaskan oleh para narasumber untuk mempertahankan itu. Artinya kalau sudah kena HIV bukan berarti sudah kiamat kita. Gitu. Dan ada orang-orang juga warga kita, sebagai contoh maksudnya ini, yang terkena HIV sudah sampai dibawa ke Belanda karena prestasinya ikut main futsal ya. Itu warga kita namanya Iqbal Iblawan, sudah sampai dibawa ke negeri Belanda. Artinya kalau dia setelah mempunyai pengetahuan, kemudian ada konselor, ada pengetahuan, ada obat yang diminumnya, dia artinya masih bisa berprestasi. Makanya ada perlu konselor, makanya ada perlu pendamping terhadap orang-orang yang terkena HIV. Nah inilah harapan kita dengan mengadakan sosialisasi ini, rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa-mahasiswi punya pengetahuan, paling tidak berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan diharapkan juga tentu akan disampaikan kepada di lingkungannya, sehingga upaya-upaya pencegahan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Medan dapat kita laksanakan
dengan baik, yang pada intinya bagaimana memutus mata rantai virus penularan HIV di Kota Medan. Ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi pengetahuan pencegahan penularan HIV di Kota Medan kami buka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah.